ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum al-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih dimudahkan untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu ini adalah sebagai siraman terhadap keimanan. Orang yang tidak semangat belajar maka dia akan celaka. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Muka surat berapa? 9. Baik, yang terakhir kita dapatkan adalah masalah penggunaan hisab, yaitu apa? Hisab falak. Masih di muka surat yang ke-19. Qala mas'alah man ra'al hilala wahdahu fadhahaba ilal qadhi. Barang siapa melihat hilal sendirian, ataukah yang sebelum itu, wa amal alat fa dhahirul adillati syar'iyyah adamu taklifin nasi bil timasi al hilali biha. Adapun masalah penggunaan alat-alat, maka zahir dari dalil-dalil syar'iyyah menunjukkan tidak perlu membebani manusia dengan mencari hilal melalui alat-alat tadi, yaitu ini bukan sesuatu yang mustahab, tapi masalah bolehnya boleh, sekedar membantu karena mata kita melemah. Tapi apa? Ini bukan sebagai syarat. Kalau tidak memakai alat berarti tidak sah. Tapi apa? Masalah bolehnya boleh. Qal bal takfi ru'yatul ain. Bahkan cukup melihat dengan pandangan mata saja. Walakin man tala al-hilala biha wa jazama bi annahu ra'ah. Tetapi barang siapa memang melihat hilal dengan alat-alat tadi, memakai teleskop dan sebagainya, dan dia memastikan memang dia melihat itu biwasitatiha, dengan perantaraan alat-alat tadi, ba'da ghurubis syams, setelah terbenamnya matahari, wa huwa muslimun adl, dalam keadaan dia adalah muslim yang lurus agamanya, fala a'lamu mani'an minal amali bi ru'yatiha, maka saya tidak mengetahui adanya penghalang untuk mengamalkan hasil dari penglihatan hilal tadi, li'annaha min ru'yatil ain la minal hisab, karena ini juga masih hasil penglihatan mata, bukan dengan perhitungan penanggalan. Baik, selesai pembahasan, yaitu apa? Ini adalah dari Imam Ibnu Baz. Qala mas'alah man ra'al hilala wahdahu fadhahaba ilal qadhi. Barang siapa melihat hilal sendirian, lalu dia pergi ke seorang hakim, faraddah, lalu hakim menolak penglihatan dia. Imma lil jahalati bihalih, boleh jadi karena hakim tidak tahu keadaan orang ini, tidak kenal siapa saksi ini. Au li sababin minal asbab, atau karena salah satu sebab. Fafihi tafsil, maka perlu perincian tentang masalah ini. Amma bin nisbati li hilali Ramadan, adapun dari sisi hilal Ramadan, fayalzamuhu shaum, maka orang ini wajib berpuasa karena memang dia sudah melihat hilal walaupun sendirian. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falayasum, maka barang siapa dari kalian yang hadir di kampungnya pada bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Ini terkait dengan apa? Hilal Ramadan. Wali hadis sumu li ru'yatih, dan juga berdasarkan hadis berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa hadar rajulu wajaba alaihi shaum, orang ini wajib berpuasa.
Karena apa? Dia memang kenyataannya dia melihat hilal walaupun orang lain tidak mengakui itu. Wa qad rajjaha hadzal qaul al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti'. Imam Ibnu Utsaimin merajihkan pendapat ini dalam Syarhul Mumti'. Baik, ini untuk orang yang dia memang yakin sudah melihat walaupun hakim tidak mengakui itu. Hakim punya udzur karena memang tidak kenal orang ini. Tapi dia sendiri yang sudah lihat hilal, dia wajib untuk mengamalkan hasil penglihatan dia. Baik. Lalu bagaimana? Boleh tidak dia mengajak orang lain? Kalau orang lain tahu orang ini adalah thiqah, maka masalah bolehnya boleh. Tapi kalau tidak kenal juga siapa orang ini, maka apa? Tunggu keputusan dari hakim. Wa amma binisbati li hilali Syawal, adapun dari sudut pandang hilal Syawal, faqad qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti' man infarada bi ru'yati hilali Syawal. Syekh Utsaimin berkata dalam Syarhul Mumti', barang siapa menyendiri dengan melihat hilal Syawal, fa innahu yasumu wa la yuftir bi ru'yatih. Dia tetap harus berpuasa di keesokan harinya. Dia tidak boleh berbuka, yaitu tidak boleh menganggap besoknya ini sudah tanggal 1 Syawal dengan semata-mata penglihatan dia kalau dia sendirian. Tayyib, dan ini sudah dibahas oleh Syekh Muhammad bin Hizam tentang masalah itu di buku beliau. Wa wajhu dzalik, sisi pendalilan tentang masalah ini apa? Anna hilal Syawal la yasbutu syar'an illa bi syahidain. Bahwasanya hilal Syawal itu tidak pasti kecuali dengan 2 saksi. Kalau hilal Ramadan cukup dengan 1 saksi. Memang ini khilaf yang berat. Tapi memang pendapat Syekh Utsaimin ini yang lebih dekat untuk kehati-hatian. Jangan dengan semata-mata 1 saksi kemudian langsung kita melepaskan Ramadan, meninggalkan Ramadan. Tunggu sampai ada 2 saksi. Tayyib, ini lebih hati-hati. Wa huna lam yashhad bihi illa wahid. Sementara di sini dalam masalah hilal Syawal tidak ada yang menyaksikan itu kecuali 1 orang saja. Fala yakunu dakhilan syar'a. Maka ini tidak masuk secara syar'i. Fal yalzamuhu shaum, maka tetap dia wajib berpuasa. Yaitu apa? Penglihatan dia bahwasanya hilal Syawal telah nampak itu belum cukup sampai ada 1 orang lagi. Maka tetap dia masih harus puasa besoknya. Ma'annahu ra'ah, padahal dia lihat, tapi apa? Penglihatan sendirian tidak cukup untuk hilal Syawal. Kalau hilal Ramadan betul karena dalilnya ma'ruf. Tentang dalil hadis Ibni Umar dan semacam itu dan yang lain-lain. Wa amma hilalu Ramadan, adapun hilal Ramadan fayathbutu bi syahadati wahid. Maka dia ini menjadi pasti dengan persaksian 1 orang saja. Jadi ini bezanya antara hilal Syawal, hilal Ramadan dengan hilal Syawal. Qalu wa qad syahida bih, dan dia telah menyaksikan itu. Fa lazimahu shaum, maka dia wajib puasa ketika melihat hilal Ramadan walaupun sendirian. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bal yajibu alaihil fitru sirron. Bahkan dia wajib berbuka secara rahasia, yaitu mengamalkan hasil penglihatan dia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Tapi ada hadis yang lain juga tentang masalah ini. 1 orang melihat untuk hilal Ramadan cukup. Sementara apa? 2 orang untuk melihat hilal Syawal itu baru cukup. Memang ini khilaf. Ini kalau bertentangan dengan takrifnya pemerintah mengikuti lah. Untuk yang Ramadan, untuk yang Ramadan. Kalau yang Syawal memang harus ikut pemerintah. Qal wa hadha rajulu qad ra'ah fayalzamuhul fitr. Kata sebagian ulama tadi, orang ini kenyataannya telah melihat hilal Syawal, maka dia wajib berbuka, wajib meyakini besok adalah Idul Fitri. Walakin yakunu sirron, tapi harus rahasia saja. Li alla yudhira mukhalafatal jamaah, agar tidak menampakkan penyelisihan kepada al-jamaah. Masuk dia sholat Id Enggak. Selepas Sholat Idnya ikut pemerintah, berarti hari kedua. Untuk pendapat sebagian ulama yang mengatakan cukup 1 orang. Waqtara Syekhul Islam rahimahullah fi hatainil mas'alataini annahu yatsba'un nas. Kata Syekh Utsaimin, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka beliau itu dalam 2 masalah ini memilih untuk ikut
orang-orang, jangan sendirian. Ikut keadaan orang di negerinya itu. Falau ra'a wahdahu hilala Ramadan lam yasum. Kalau dia melihat sendirian hilal Ramadan, maka dia jangan berpuasa karena orang yang lain tidak ada yang lihat. Walau ra'a hilala Syawal wahdahu lam yuftir. Kalau dia melihat hilal Syawal sendirian, maka dia juga jangan berbuka puasa. Jadi lihat keadaan masyarakat berdasarkan hadis apa itu? As-shaum yauma yasumun wal fitru yauma yuftirun. Puasa adalah hari di mana kalian, yaitu banyak orang, berpuasa. Berbuka puasa, yaitu Idul Fitri, adalah hari di mana kalian, yaitu banyak orang, berbuka puasa. Syekhul Islam memilih pendapat yang ini. Baik. Kemudian disebutkan di sini li'anal hilal mahalla wastahar. Karena yang namanya hilal adalah sesuatu yang muncul, wastahal yaitu apa? Terbit, wastahar dan terkenal. La maru'i, bukan semata-mata sesuatu yang nampak, yang terlihat. Baik. Karena apa? Memang di masa lampau yang bulan sabit itu dikatakan hilal karena apa? Rata-rata orang yang melihat itu langsung berseru. Mereka istahal, yaitu berseru, berteriak, mengatakan sudah muncul bulan baru. Orang-orang bising-bising, yaitu apa? Bulan itu jadi terkenal. Baik. Adapun kalau sekitar satu orang lihat yang lain tidak, maka berarti apa? Tidak terkenal. Ini adalah sisi pendalilan Syekhul Islam. Memang ini ketiga pendapat ini memang sama-sama kuat. Qalu walladzi yadharuli, kata Syekh Utsaimin, yang nampak bagi saya fi mas'alati shaum fi awwali syahr ma dzakarahul muallif annahu yasum. Dalam masalah puasa, yaitu masalah melihat hilal Ramadan di awal bulan adalah seperti yang disebutkan oleh si penulis, yaitu apa? Kalau nggak salah adalah Al-Hajjawi di dalam fikih Hambali. Yasum, yaitu walaupun sendirian dia berpuasa, karena berdasarkan hadis tentang seorang badui yang dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia mengatakan pada Rasul bahwasanya dia melihat hilal dan Rasulullah mengakui, menerima itu, yaitu penglihatan satu orang itu cukup. Baik. Wa amma fi mas'alatil fitr, adapun dalam masalah Idul Fitri, fa innahu la yuftir taba'an lil jamaah, maka dia jangan berbuka, yaitu jangan melakukan Idul Fitri duluan demi mengikuti jamaah. Baik, jadi apa? Dia ikut walaupun tertinggal satu hari dalam pandangan dia, tapi tidak mengapa. Karena apa? Ini demi kemaslahatan jamaah. Baik, dan dia tidak rugi karena benar atau salah itu yang memikul nanti adalah pemerintah. Kita mengikuti pemerintah. Karena ini adalah perkara yang sifatnya zahir, masalah Idul Fitri. Adapun kalau puasa ini sifatnya sir, rahasia, maka tidak mengapa. Karena tidak nampak juga puasa itu. Baik, ini adalah pendapat sebagian Hanabilah dan yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin. Kemudian beliau mengatakan di sini wa hadza mim babil ihtiyat. Ini masuk dalam bab kehati-hatian. Yaitu apa? Kita jangan tergesa-gesa meninggalkan bulan Ramadan dengan semata-mata penglihatan satu orang. Baik, maka demi kehati-hatian tunggu sampai ada dua saksi sebagaimana di sebagian hadis itu. Ada dua saksi baru diterima. Sebagaimana itu telah kita bahas di dalam kitab Syekhuna Muhammad bin Hizam. Memang ini khilaf yang berat sejak zaman dulu. Insya Allah tidak masalah mau pilih yang mana yang kita merasa tentram hati kita, karena memang hujahnya sama-sama kuat. Qal fanakunu qad ihtatna fi shaumi wal fitr. Maka dengan itu kita telah berhati-hati dalam puasa dan berbuka. Baik. Berhati-hati dari sisi yang pertama apa? Sekedar satu orang melihat, kalau dia terpercaya kita langsung puasa. Jangan sampai apa? Kita tunggu dua orang sehingga kita ternyata kehilangan satu, karena kenyataannya hilal memang sudah nampak. Kehilangan satu hari puasa, tentunya ini sesuatu yang rugi besar. Baik. Demikian pula nanti, jangan dengan semata-mata penglihatan, kemudian apa? Penglihatan satu orang, kemudian kita langsung meninggalkan puasa, meninggalkan bulan Ramadan. Lebih baik hati-hati, segera masuk ke puasa Ramadan dengan penglihatan satu orang, dan jangan tergesa-gesa keluar dari Ramadan sampai ada dua saksi. Baik.
Qal fa fi shaum qulna lahu sum. Dalam masalah hilal puasa, hilal Ramadan kita katakan puasalah walaupun yang lihat baru satu orang. Wa fil fitr qulna lahu la tuftir bal sum. Dalam masalah hilal berbuka yaitu apa? Hilal Syawal kita katakan jangan tergesa-gesa berbuka, teruslah berpuasa yaitu sampai datangnya dua saksi. Baik, selesai. Intaha kalamuhu rahimahullah. Mas'alah hal yusamu bi ru'yatil mar'ati shalihah. Apakah diwajibkan berpuasa karena hilal dilihat oleh seorang wanita yang shalihah? Qala Syekhul Al-Allamah Al-Muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah kama fi Ithafil Kiram min ahlil ilmi man la yara dzalik. Sebagian ulama ada yang tidak berpendapat demikian. Harus saksinya adalah laki-laki. Was-shahih annaha law kanat shalihatan ma'rufatan bis-shalahi wad-din. Kalau adapun yang benar kata Syekh Yahya hafizahullah, kalau memang wanita ini adalah wanita yang shalihah, terkenal kesolihannya dan kekuatan dia dalam agama, fa innaha tuqbalu syahadatuha, maka persaksian dia itu diterima. Dan pada masa lampau banyak wanita-wanita yang shalihah, yang muhaddisah, seperti apa? Istri dari Imam Al-Makrizi, muhaddisah besar dan memang sangat soleh, sangat solihah. Demikian pula istri dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, demikian pula anak putri-putri beliau dan seterusnya, wanita-wanita yang derajatnya sangat tinggi di zamannya. Tayyib. Wanita-wanita yang seperti ini maka boleh kalau dia mengatakan saya lihat hilal, maka terpercaya ucapannya. Ramadan fi ru'yati hilali Ramadan, dalam masalah melihat hilal Ramadan. Kama tuqbalu syahadatur rajul, sebagaimana diterimanya persaksian lelaki. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian juga karena melihat hilal. Tidak disebutkan harus laki-laki ataukah perempuan. Karena yang diajak bicara ini siapa? Kaum muslimin. Berarti apa? Laki-laki dan perempuan sama. Yang penting syaratnya terpenuhi tadi. Wa qala ta'ala wa ashhidu dzawai adlim minkum. Kata Syekh Yahya, dalil kedua apa? Firman Allah Ta'ala, dan ambillah persaksian dari dua orang yang memiliki kelurusan agama dari kalian. Assalamualaikum marhaban. Qala wa qad amara Allahu biqabuli syahadati man yurda. Allah telah memerintahkan untuk menerima persaksian orang yang diridhoi. Watil kalmar atus solihah turudha syahadatuha. Sementara wanita solihah tadi diridhoi persaksiannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa? Dalam masalah hilal juga sama. Apa yang membedakan antara masalah hilal dan lain-lain? Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam, membantah sebagian ulama yang mengatakan untuk masalah harta boleh wanita itu jadi saksi, tapi untuk masalah ibadah pada Allah tidak boleh. Kita katakan tidak ada dalil yang melarang macam itu. Yang betul, sebagaimana persaksian dalam masalah harta dan dalam masalah akad itu diterima, demikian pula persaksian dia di dalam masalah ibadah. Yang penting apa? Yang penting memang syarat-syarat itu terpenuhi. Sebagaimana lelaki juga demikian. Qal wa hadza qaulu jumhuril ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama fi ru'yati hilali Ramadan, dalam masalah dilihatnya hilal Ramadan. Baik, ini baru masalah Ramadan. Sekarang yang hilal Syawal bagaimana? Amma ru'yatu hilali Syawal, adapun masalah dilihatnya hilal Syawal, fa inna jumhurul ulama annahu la yuftir min Ramadan malam takmulil iddah illa bi syahadati rajulain. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh berbuka dari Ramadan, yaitu tidak boleh meyakini besok adalah Syawal selama bilangan itu belum sempurna. Jadi apa? 30 hari. Kecuali dengan persaksian dua lelaki. Baik. Selesai dari pembahasan Syekhuna Yahya. Ini dibangun dari apa? Dari sisi ihtiyat, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin tadi. Demi kehati-hatian, kita tidak sembarangan, tidak bermudah-mudah untuk keluar dari bulan Ramadan. Berarti agar tidak bermudah-mudah, demi kehati-hatian bagaimana? Jumhur ulama mengatakan harus persaksian dua lelaki. Dan ini memang kuat sekali untuk masalah hilal Syawal, demi kehati-hatian. Qal mas'alah
ma yasbutu bihi shaumu wal fitru minasyuhud. Taib, apa saja, yaitu berapa persaksian orang yang dengan itu puasa dan berbuka itu menjadi pasti, yaitu sekarang syarat-syarat persaksian. Amma bin nisbati li ru'yati hilali Ramadan, adapun dari sisi dilihatnya hilal Ramadan, fatasbutu bi syahadati adlin wahid, maka cukup, maka itu pasti, tasbut menjadi pasti dengan persaksian satu orang yang lurus agamanya. Orang yang lurus agamanya walaupun satu saja, sebagaimana yang dibahas tadi. Disebutkan dalam catatan kaki, qala al-allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Syarhil Mumti', al-adlu fil lughah huwal mustaqim. Adl di secara bahasa adalah mustaqim, yaitu kesetimbangan, lurus, tidak condong ke kanan, condong ke kiri. Ini adl. Baik, makanya Al-Qurtubi mengatakan orang adl maksudnya adalah orang yang mustaqimus sirah, agamanya lurus, jalan agamanya lurus. Wa dhidduhu al-mi'waj, kebalikannya adalah yaitu kebengkokan. Wa fi syara' secara syariat yang namanya adil itu bagaimana? Huwa man qama bil wajibat wa lam yaf'al kabirah. Orang yang menjalankan kewajiban-kewajiban dan tidak melakukan dosa besar. Walam yusirra ala shaghirah, dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Karena kecil kalau ditumpuk-tumpuk jadi besar juga. Wal muradu bil qiyami bil wajibat adaul faraid. Yang dimaksudkan dengan menjalankan kewajiban-kewajiban adalah menunaikan kewajiban, yaitu kas-sholawatil khams, seperti sholat 5 waktu. Wal muradu bil kabirah, yang dimaksudkan dengan dosa besar itu apa? Kullu dzambin rutiba alaihi uqubatun khassah. Setiap dosa yang diakibatkan darinya hukuman khusus, disebutkan dosa ini hukumannya begini misalkan, itu berarti dosa besar. Kalhat, seperti hukum sebat, berarti masalah mencuri, masalah berzina, masalah minum khamar, masalah membunuh, ini dosa besar. Wal wa'id, adanya ancaman, barang siapa memakan harta anak yatim maka berarti dia hakikatnya memakan api ke dalam perutnya. Nah, ini ancaman, berarti memakan harta anak yatim adalah dosa besar. Wal la'an, demikian pula masalah la'an, yaitu apa? Kutukan. Apa contohnya? Yaitu sengaja buang hajat di tengah jalan atau di tempat orang duduk, di tempat orang bernaung, di bawah pokok yang biasa orang bernaung. Nah, kalau ada orang buang hajat di situ, dia terkena laknat, berarti ini dosa besar. Rasulullah mengatakan ittaqu al-mala'in, menunjukkan apa? Yang seperti itu dosa besar karena menimbulkan kutukan. Atau masalah pencurian, la'anallahu sarik, kata Rasulullah SAW, semoga Allah mengutuk pencuri. Berarti apa? Pencurian ini dosa besar. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Waqal, beliau juga mengatakan wa yustaratu ma'al adalah ayyakuna qawiyal basar. Disyaratkan bersamaan dengan agamanya lurus, matanya juga kuat. Adapun kalau dia buta, jelas tidak masuk di sini. Gimana dia buta lalu dia melihat hilal, oh saya punya muka syafah, saya wali, ya, malah dicurigai. Orang yang soleh tidak akan mengaku-aku dirinya wali. Baik. Demikian pula yang matanya lemah. Baik, karena sekarang masalah persaksian dibangun di atas pandangan mata yang kuat. Berarti apa? Di samping agamanya lurus, memang matanya kuat untuk masalah lihat hilal. Bihaitsu yahtamilu sidquhu fi madda'ah. Dari sisi bihaitsu, dari sisi ada kemungkinan dia jujur di dalam perkara yang dia dakwakan, bahwasanya memang dia melihat hilal. Fa in kana dhaifal basar, kalau matanya itu lemah, lam tuqbal syahadatuh, maka persaksian dia tidak diterima. Karena matanya lemah, walaupun dia orang jujur, karena kejujuran tidak cukup kalau matanya lemah. Wa in kana adlan, walaupun dia ini orang yang agamanya lurus, misalkan jujur dan sebagainya. Tayyib, qal li annahu idza kana dhaifal basar wa huwa adl, karena kalau dia itu matanya lemah walaupun dia orang agamanya baik, fa inna na'lamu annahu mutawahhim, karena kita tahu dia mungkin akan salah sangka karena mata lemah. Mungkin apa? Melihat rambut di kelopak matanya disangka itu hilal, seperti yang terjadi di Yaman. Tayyib, hakim lihat, oh orang ini dia tak tahu ada rambut di depan mata dia. Ketika rambutnya disingkapkan, suruh tengok lagi, mana hilal? Oh, nggak ada hilal ya. Oh, berarti yang dilihat tadi bukan hilal tapi rambutnya. Tayyib, yang seperti ini tidak diterima. Walaupun kita tidak menuduh dia dusta, cuma keliru saja dia.
Tayyib, selesai. Wa qala fi maudhi'in akhar fi syarhil mumti', di tempat lain Syekh Utsaimin juga mengatakan wal adlu huwa man istaqama dinuh. Yang namanya adil adalah orang yang agamanya lurus. Wastaqamat muru'atuh, kehormatannya juga lurus. Tidak suka apa? Misalkan jalan-jalan ke pasar dalam keadaan selalu pakai seluar yang pendek. Walaupun untuk laki-laki apa itu? Paha ini bukan aurat yang mughalladhah, tapi ini jelas bukan kehormatan. Misalkan apa, seorang khotib, seorang ustadz atau seorang mufti ke sana kemari pakai seluar pendek, jelas ini merusak kehormatan. Tayyib. Kecuali kalau kena angin apa atau apa tanpa sengaja, ini tentunya lain. Tayyib. Masalah kehormatan ini lain. Masalah kelurusan agama ini perkara lain. Jadi dua-duanya harus dipenuhi. Agamanya lurus, kehormatan juga dia jaga baik-baik. Qal fahuwa dzu dainin wa dzu muru'ah. Maka yang namanya adil, orang yang adil adalah orang yang agamanya kuat, memiliki agama yang kuat dan memiliki kehormatan yang terpelihara. Lam yaf'al ma yukhillu biddin. Dia tidak melakukan sesuatu yang membuat cacat agama dia, yaitu apa? Tidak korupsi, tidak suka menipu masyarakat, mengambil harta untuk anak yatim, tahu-tahu dimakan sendiri dengan mengatakan, "Oh, saya yatim. Ayah saya sudah meninggal. Anda usia berapa? 40 tahun." Bukan yatim lagi itu. Baik, ini takwil. Iya, sudah tua sekali. Baik, walam yaf'al ma yukhillu bisyaraf. Tidak melakukan perkara yang merusak kehormatannya sendiri. Dengan contohnya apa? Sengaja masuk ke tempat-tempat perzinaan dengan alasan berdakwah. Dakwah nggak harus masuk ke tempat macam itu. Malah agamanya yang tercemar. Nanti orang menuduh yang bukan-bukan. Dakwah di banyak tempat, boleh mengirim lewat surat kalau memang ingin mengirimi tempat-tempat perzinaan. Tidak harus dirinya sendiri datang ke situ. Wal muru'ah, dan kehormatannya sendiri. Qal wa amma syahadatul kafiri wal fasiqi wal mughaffal. Adapun persaksian orang kafir atau fasik, orang yang suka berbuat dosa besar, wal mughaffal, orang yang mungkin dia jujur tapi dia senang tertipu, senang terlalaikan. Faqad qala al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, la yuqbal qauluhum. Perkataan orang macam tadi mereka itu tidak diterima bi ghairi khilaf, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Selesai dari Al-Majmu', Majmu' Syarhul Muhadzab. Kita ambil titik ya dari pembahasan tadi. Yang di atas tadi apa? Maka masalah dilihatnya hilal Ramadan ini menjadi pasti dengan persaksian orang yang lurus agamanya walaupun satu, alal arjah, menurut pendapat terkuat. Wa huwa tarjihul Allamati Ibnu Baz, ini yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Baz wal Allamati Ibnu Utsaimin fi Syarhil Mumti'. Wa Syekhina Al-Allamah Al-Wadi'i rahimahullah, juga guru kami Imam Al-Wadi'i. Wa Syekhina Al-Allamah Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah kama fi Ithafil Kiram. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kita buka pintu.